Mari kita berkenalan dengan Kristen progresif. I'm so sorry dengan videoku yang pertama. Mungkin itu menurut kalian terlalu kontroversial karena di awal-awal tidak menyenangkan telinga sama sekali. Nah, kalau kalian masih marah pada saya minta kalian kembali ke video sebelumnya dan coba lihat dan dengar sampai selesai. Maka kalian akan menemukan senjata yang digunakan oleh Kristen progresif untuk mempengaruhi orang-orang di luar sana. Dalam video kali ini, kalau bisa saya sebut, masih dalam materi yang pertama, yaitu volume kedua tentang progresif. Kita akan berkenalan dengan Kristen progresif, bagaimana sejarahnya, bagaimana tokoh yang terlalu berpengaruh di Indonesia, dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap iman Kristen yang ada di Indonesia. Pendiri dari Kristen progresif adalah Agustinus. Agustinus merupakan seorang Kristen yang baik sebenarnya, dia taat. Namun di suatu saat dia sadar bahwa dia sedang terjerumus dalam ajaran sesat, yaitu ajaran Minicen. Kalau kita pelajari lebih dalam tentang Minicen ini merupakan ajaran yang memiliki pandangan bahwa agama Buddha, Kristen maupun agama lain memiliki ajaran yang tidak lengkap. Tidak lengkap. Minicen ini menyebut diri mereka adalah agama cahaya. Pendiri Minicen ini sendiri bernama Mani. Nah, Mani mengajarkan bahwa hidup orang saleh atau roh orang saleh setelah kematian akan kembali ke surga. Namun bahayanya adalah mereka percaya bahwa ketika di surga nanti semua manusia masih melakukan kehidupan kedagingan yang sama seperti di bumi. Seperti mereka masih menikah, mereka masih bersetubuh, mereka masih makan makanan seperti yang dilakukan oleh manusia, masih minum, masih melakukan kejahatan dan sebagainya. Ajaran yang dia peroleh itu dia percaya bahwa Mani sudah memperoleh ilham dari roh kebenaran. Dan roh kebenaran ini dia percaya bahwa roh yang sudah dijanjikan oleh Yesus pada orang-orang percaya. Dan hebatnya lagi, dia percaya bahwa roh kebenaran itu adalah kembarannya dia. Setelah Agustinus sadar bahwa dirinya sedang terjerumus dalam ajaran sesat, dia mengambil keputusan untuk kembali ke ajaran Kristen yang benar. Namun sekembalinya dia ke ajaran Kristen yang benar, dia mengajarkan ajaran yang sesat, tidak sesuai dengan Alkitab. Dia bersandar terhadap pikirannya. Bahkan ajarannya dia itu tidak mencurigakan sama sekali bahwa itu ajaran sesat. Dan anehnya adalah dia sedang membuat orang-orang Kristen kebingungan terhadap Alkitab. Pergerakan dari Agustinus ini sendiri dimulai di tahun 2000, di mana pergerakan dia berpotensi pada menyesuaikan agama Kristen atau bahkan Alkitab sesuai dengan pemikiran postmodern. Mereka sangat suka mengadu dombakan Alkitab, mengatakan bahwa Alkitab itu tidak konsisten, mengatakan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru saling berantem dan sebagainya. Bahkan mereka seakan-akan berbicara tentang Kristus, namun tidak memberitakan Kristus. Tujuan mereka adalah supaya pendengar mereka menolak Kristus. Brian Siawarta. Orang-orang menyebutnya Pastor Brian, namun sayang, menurut saya nggak pantas sih menyandang pastor dengan ajarannya dia yang tidak sesuai dengan Alkitab. Menurut saya nggak pantas, dan saya nggak tahu juga siapa yang melantik dia menjadi pastor. Saya nggak ngerti, entah dia mau melantik diri sendiri, nggak tahu juga. Kalau kita lihat latar belakangnya, dia merupakan anak dari keluarga yang taat beribadah. Pertama, keluarga ini benar-benar mengutamakan pelayanan dibandingkan yang lainnya.
Gak suatu saat dia berusia remaja, SMP atau SMA lah, tidak ada satupun yang dilakukan oleh keluarganya, entah itu melayani, entah itu setia pada Tuhan. Gak ada yang menyentuh hatinya si Brian ini. Dia mulai kehidupan bebas, dia melakukan dosa seenaknya, berbagai dosa sudah dilakukan, suka-suka dia lah. Makanya dia menikmati banyak sekali dosa di masa remajanya. Brian mulai jarang ke gereja, bahkan dia datang ke gereja hanya 1 kali dalam sebulan. Tujuannya bukan untuk bertemu Tuhan, bukan, namun hanya menunjukkan mukanya terhadap Tuhan, dengan harapan kalau nanti terjadi sesuatu bagi saya, dosa saya sudah disucikan, kalau saya mati, saya berhak masuk surga. Saya berhak masuk surga. Seperti yang saya katakan tadi, Brian sudah melakukan banyak sekali dosa. Namun secara perlahan dia mulai sadar bahwa tidak ada satu dosa pun yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Dan satu saat, dia punya teman mengajak dia mengikuti kegiatan di Hillsong Conference selama 1 minggu. Dia izin pada orang tuanya, ya puji Tuhan, orang tuanya mengizinkan. Nah, selama 1 minggu di kegiatan itu, dia merasakan di satu titik, dia bertemu dengan Tuhan, dia merasakan hadirat Tuhan, dia mengalami Tuhan, dan dia merasa bahwa Tuhan memanggil dia menjadi hambanya. Nah, sehingga ketika dia kembali ke orang tua, ke rumah, dia berbicara kepada orang tua, terima kasih Pak, terima kasih Mah, aku sudah merasakan kembali kehangatan dalam hatiku, dan aku mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Ya, orang tua mana yang nggak senang kalau anaknya memiliki keputusan hal itu. Apalagi dia sebelumnya orang yang penuh dengan dosa, kegiatan dosa semua sudah dilakukan. Ya pas orang tua senang dong memiliki perubahan anak dalam dirinya. Akhirnya dia sekolah Alkitab di Australia. Setelah Brian belajar Alkitab di Australia, dia memiliki pandangan sendiri tentang kekristenan. Yang pertama, dia berpandangan bahwa Yesus dalam kemanusiaannya bisa saja melakukan kesalahan, baik itu dalam perkataan maupun tindakan. Yang kedua, ini menurut saya parah sekali, dia seorang pastor di mana dia harus mengajarkan Alkitab, dan di mana Alkitab merupakan dasar yang kuat dari iman Kristen. Namun ia berpandangan bahwa Alkitab ini sangat kaku dan juga bisa saja melakukan kesalahan. Saya membaca artikel, ini nggak tahu kabar baik atau kabar buruk. Pastor Brian saat ini mengambil keputusan mundur jadi pastor, mundur jadi pengajar Kristen. Dan dia berkata, saya ingin mengajar umat muslim. Yang terakhir dari video ini adalah bagaimana pengaruh Kristen progresif terhadap iman Kristen di Indonesia secara khusus. Saya sangat bersyukur, sangat bersyukur ketika saya melihat akun sosmednya Brian ini, semua komentar mengarah kepada, Pak, kata-katamu bagus, Pak, sangat memotivasi. Tapi ya kembalilah ke ajaran yang benar, kembali ke Alkitab. Nah, mereka berkomentar bukan untuk menjatuhkan Pastor Brian, bukan mencemooh, ya, bukan maki-maki, tetapi mereka menegur Pastor Brian dengan kasih. Padahal semua yang berkomentar belum tentu adalah orang-orang yang pintar Alkitab, belum tentu mereka belajar Alkitab dengan baik, bahkan tidak sekolah teologi ya. Mereka memiliki hati untuk menegur loh, untuk kembali ke ajaran yang benar. Tapi kan Bang, ada juga tuh yang setuju dengan ajaran progresif. Iya, ada yang setuju. Tapi kita lihat latar belakang mereka. Nah, seperti Pastor Brian, awalnya dia nggak senang dengan ajaran Kristen tuh, ya kan? Di masa SMP-nya dia nggak merasa puas. Nah, mereka yang mengikuti Kristen progresif, setuju dengan Kristen progresif ini, saya yakin dan percaya mereka adalah orang-orang yang di gereja sebelumnya mereka sakit hati,
mereka sebenarnya mulai nggak percaya dengan ajaran Kristen, tapi mereka bertahan sebagai Kristen. Mereka nggak pindah agama sama sekali. Ketika mereka bertahan, mereka bersandar dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka menemukan ajaran yang tepat, yang sesuai dengan pemikiran mereka. Nah, hingga mereka percaya dengan ajaran Kristen Progresif. Tapi anehnya adalah mereka nggak mengikuti ibadah Kristen Progresif. Mereka nggak tahu di mana gereja Kristen Progresif. Tapi mereka percaya terhadap ajarannya. Ya, ini adalah tugas kita. Yuk, kita kembalikan domba-domba yang terhilang seperti mereka yang sudah tersesat ini.